Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim PJJ Praktikum Pencapan 1 akan mencoba memaparkan mengenai praktikum pencapan kapas dengan menggunakan zat warna reaktif dingin. Untuk teori mengenai zat warna reaktif hampir sama seperti zat warna reaktif panas, cuma di sini mungkin kita langsung saja to the point ke penggunaan zat warna reaktif dingin. Seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya bahwa penggunaan zat warna reaktif dingin ini adalah untuk zat warna reaktif yang memiliki kereaktifan sangat tinggi. Dilihat dari gugus reaktifnya biasanya. Penggunaan zat warna reaktif dingin, pengaplikasiannya relatif sederhana karena tidak perlu pemanasan. Banyak digunakan untuk proses-proses pembatikan. Dalam pencapan harus digunakan bahan pengental yang tidak mengadakan reaksi dengan pewarna tersebut. Salah satu pengental yang banyak dan populer digunakan adalah penggunaan alginat yang terbuat dari rumput laut. Zat warna reaktif mudah larut dalam air dingin, tetapi apabila kepekatan zat warna reaktif tinggi, maka dalam pelarutannya harus menggunakan urea. Penggunaan zat warna reaktif menyebabkan permukaan kain tidak terlalu kasar. Hal ini karena zat warna reaktif mengadakan reaksi dengan serat atau terjadi ikatan kovalen antara serat dengan zat warna. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah karena kereaktifan yang sangat-sangat tinggi, zat warna reaktif dingin ini sangat mudah untuk terhidrolisa alias untuk menjadi rusak. Apabila zat warna sudah terhidrolisa atau sudah menjadi rusak, tidak dapat diaplikasikan ke kain sehingga dapat dengan mudah hilang pada saat proses pencucian. Kita lanjut ke teknis pelaksanaannya, yaitu alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu alatnya berupa kaca bermotif, rakel, meja print, mixer, mesin steamer, pengaduk, neraca analitik, hair dryer, dan batang pengaduk. Adapun bahan yang digunakan yaitu kain kapas, pengental alginat, zat warna reaktif, Na2CO3, kemudian NaHCO3, zat anti reduksi, dan urea. Kita lanjut ke resep yang akan diuji cobakan. Pengental alginat yang digunakan yaitu sebanyak 12%. Di sini fokus pekerjaan kita adalah menganalisa dari rasio penggunaan Na2CO3 dan NaHCO3 yang divariasikan. Ada yang 5:20, ada yang 20:5. Kemudian zat anti reduksi di sebanyak 30 gram per kilo. Urea 100 gram per kilo, pengental alginat 700 gram per kilo, balance 125 gram per kilo. Dengan waktu steaming 5, 10, dan 15 menit divariasikan. Jadi ada dua pekerjaan di sini, ada dua fokus utama di sini, yaitu rasio penggunaan alkali antara alkali Na2CO3 dan NaHCO3. Yang kedua adalah perbedaan atau variasi dari waktu steaming. Lanjut ke fungsi zat. Fungsi zat dari zat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu zat warna reaktif sebagai zat pemberi warna pada motif, kemudian pengental alginat sebagai medium perekat zat warna, kemudian Na2CO3 dan NaHCO3 sebagai pembentuk kondisi alkali untuk proses fiksasi zat warna, kemudian ada urea zat sebagai zat higroskopis, kemudian ada zat anti reduksi untuk mencegah terjadinya reduksi. Adapun diagram alir untuk pekerjaan kali ini adalah pertama dilakukan proses pencapan, selanjutnya ke proses pengeringan, dilanjutkan ke proses steaming yang divariasi untuk waktu prosesnya 5, 10, dan 15 menit, dilanjutkan proses pencucian, pengeringan, dan evaluasi. Berikut data hasil percobaan. Viskositas dari pengental alginat sebanyak 30.000 CPS. Kemudian pasta cap dengan rasio alkali 5:20 dihasilkan 20.000 CPS. Kemudian pasta cap dengan rasio penggunaan 20:5 diperoleh 30.000 CPS. Berdasarkan data hasil percobaan,
Untuk dua warna merah dan biru diperoleh nilai K/S seperti ini. Dengan rasio perbandingan alkali 5:20 diperoleh hasil seperti ini. Semakin tinggi nilai K/S menunjukkan kain warna yang diperoleh, yang divisualkan semakin tua. Ini untuk variasi Na2CO3 dan NaHCO3 dengan penggunaan 20:5. Dengan variasi waktu steaming 5, 10, dan 15. Kemudian berlanjut ini data ketahanan luntur warna terhadap pencucian untuk rasio 5:20. Di sini untuk pencucian basah dan untuk gosokan, maaf, bukan pencucian ya. Di sini untuk maaf, ada kesalahan. Di sini setelah ketuaan warna, kita coba lihat bandingkan di Di sini bisa dilihat untuk ketahanan luntur warna terhadap gosokan dengan variasi 5:20 untuk masing-masing variasi waktu steaming dalam gosokan basah dan gosokan kering. Diperoleh range yang dari range 3 sampai 4 sampai dengan nilai 5. Sedangkan dengan variasi konsentrasi alkali dengan rasio 20:5 dapat dilihat sini diperoleh untuk basah itu range-nya itu dari 3 ke 4 sampai dengan 4/5. Sedangkan untuk kering diperoleh 5 di semua kondisi, diperoleh nilai 5 di semua kondisi. Tugas untuk kegiatan kali ini yaitu saudara diharuskan untuk menghitung kebutuhan zat yang digunakan dalam proses praktikum ini. Kemudian yang kedua adalah menganalisa terhadap data hasil percobaan. Data hasil percobaan yang harus dianalisa meliputi pertama adalah viskositas yang dihasilkan berdasarkan rasio penggunaannya, berdasarkan rasio 5:20 dengan 20:5 untuk masing-masing alkalinya. Kemudian yang kedua yang harus dibahas adalah mengenai ketuaan warna yang dihasilkan, baik dari segi rasio alkali yang digunakan ataupun dan juga dari waktu steaming yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah saudara harus menganalisa ketahanan luntur warna terhadap gosokan yang dihasilkan, baik dari rasio maupun dilihat dari sudut pandang rasio alkali yang digunakan dan juga dari waktu steaming yang digunakan. Satu lagi adalah kalian harus menganalisa berdasarkan visualisasi dari hasil pencapannya. Baiklah, mungkin itu saja tugas untuk pertemuan atau untuk materi kali ini. Saya harapkan tugasnya kalian bisa membuat tugas ini secara komprehensif. Kemudian saudara bisa mengambilkan banyak-banyak sumber pustaka yang dapat menunjang analisa atau diskusi saudara pada saat pembuatan laporan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya.